Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, maupun janji iman, bisa melalui nomor rekening yang tertera di layar. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Bagi adik-adik sekolah minggu, link video Superbook dapat diakses melalui description box di bawah atau melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online service pada hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Melalui ibadah online ini kita percaya kita mendapat pengharapan dan semangat yang baru dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat segala berkat yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai ibadah online, kiranya memberkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Saya ucapkan bila hari ini sejahtera damai dari Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Bapakku datang. Oh. Engkau baik Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kasih Tuhan. Amin. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
datang. Oh, Bapakku datang, Bapakku datang. Amin. Menyembahmu di sini, ku percayakan, ku percayakan. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya Tuhan, kita sembah Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Perlindunganmu sempurna, kasih sayangmu sempurna atas kami. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Glory, glory. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami kepadamu. Tidak ku ragu lagi kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan tak pernah ku lagu. Hey, hey. Ya, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin. Oh, oh. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, amin. Terpuji Engkau Yesus.
Tak pernah ku ragu, ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Hey, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, hanya Kau Tuhan, ya, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, oh. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, ya. Kau pegang hidupku, amin. Oh, oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai katakan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, oh, oh. Hey, hey. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Dia Allah yang begitu ajaib. Dia Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Haleluya. Untuk itu mari kita berbangga karena Yesus kita miliki. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama, bersama-Mu Bapa. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersama-Mu Bapa. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat kita bersekutu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan kita mau menikmati firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu dan saatnya kami mau menikmati firman-Mu. Berbicara buat kami pagi hari ini Tuhan, kami butuh sesuatu, kami butuh nasihat petunjuk lewat firman-Mu dan Roh Kudus mampukan kami untuk menikmatinya. Kuduskan kami hamba-Mu untuk menyeberangkan isi hati-Mu. Berbicara buat kami pagi hari ini, kami siap menikmati berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Kita lihat, saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini nasihat dari Yakobus, saudara, murid Yesus yang begitu setia, dan dia menulis pada orang-orang di perantauan, saudara. Salah satu nasihatnya tentang kesabaran di dalam penderitaan. Saudara, tidak ada manusia yang tahan dalam penderitaan. Dan juga seringkali dan banyak sekali orang yang tidak mampu hidup di dalam kesabaran, saudara, ya. Kita melihat Ayub, saudara, walaupun dijuluki pribadi yang sabar, tapi suatu ketika dia marah kepada ketiga sahabatnya, saudara. Di situ dikatakan sahabat sialan, dikatakan ini perkataan Ayub, jadi artinya ada batas kemampuan kesabaran Ayub. Juga Musa, Bapak Ibu, kita lihat pribadi yang lemah lembut, dia juga sabar, saudara. Tapi ujungnya, saudara, dia pernah marah juga kepada bangsa itu, sehingga Tuhan juga marah kepada Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Amsal Salomo katakan bahwa orang sabar itu melebihi seorang pahlawan, saudara. Tapi firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara supaya kita sabar dalam penderitaan. Saya pikir saya dan saudara itu tidak gampang untuk dikatakannya, susah untuk dipraktekkan tentang penderitaan juga sabar, saudara. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan berbicara, mengajar kepada kita lewat Rasul Yohanes juga. Dikatakan, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau tanpa Tuhan kita tidak mampu, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak mampu menunggu waktu jawaban doa saya dan saudara. Seringkali kita tidak mampu menunggu waktunya Tuhan. Kalau tidak salah, beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa ada 3 jenis doa itu dijawab Tuhan. Bisa iya, bisa tidak, bisa belum saatnya, atau bisa juga pada suatu ketika ini, saudara. Jadi sabar ini memang butuh dukungan dari firman Roh Kudus supaya kita hidup sesuai pola firman Tuhan, saudara. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat satu hal yang kita tahu bahwa tugas kita itu berdoa. Tugas Tuhan adalah menjawab doa saya dan saudara. Yang kedua adalah tugas kita adalah berdoa, dan tugas Tuhan adalah menjawab tepat pada waktunya. Itu sebabnya kita dituntut untuk menunggu waktunya Tuhan, sebab waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik adanya. Bapak Ibu, kita merenung pada pagi hari ini, ada macam-macam penderitaan, saudara. Ini, saudara. Jadi saya akan menjelaskan, tapi tidak semua kita akan bahas, tapi ada 4 kita akan mengetahui tentang penderitaan. Yang pertama, saudara, karena ulah sendiri, saudara. Ya. Karena ulah diri sendiri, ini, saudara, sehingga mengalami penderitaan. Ini yang disebut dengan dosa. Yang kedua, karena ulah iblis, perbuatan iblis, sehingga mengalami penderitaan, saudara. Ya. Kita lihat pemberontakan bangsa Israel, mereka menyembah kepada dewa-dewa, kepada patung, saudara, kepada Baal, sehingga Tuhan murka kepada mereka, dibuang, saudara, ke Babel, saudara. Yang ketiga, saudara, karena memang itu adalah teladan Kristus menderita karena berbuat kebenaran, saudara. Dalam Alkitab katakan, kalau kamu mengalami penderitaan karena berbuat kebenaran, itu sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan seizin Tuhan, saudara. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan lihat, saudara, karena dikatakan penderitaan karena ulah sendiri dan juga seizin Tuhan. Kita lihat, saudara, di Injil Lukas, saudara. Kita lihat, ini ayat yang sering kita baca. Injil Lukas
pasal yang ke-15. Saudara, saya akan bacakan ayat yang ke-15. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati karena kelaparan. Ini saudara, kita lihat di sini ulah diri sendiri, saudara. Ini ulah diri sendiri. Kita lihat kisah ini, saudara. Ayahnya belum meninggal, tapi dia memaksain bapaknya untuk membagi hartanya, saudara. Lalu dia menerima bagiannya dan dia pergi merantau, saudara. Dia berfoya-foya menghabiskan harta yang merupakan miliknya dia, yang merupakan untuk masa depan, untuk menata masa depannya. Tapi dia berfoya-foya, saudara. Ini ulahnya sendiri, saudara. Akhirnya begitu habis harta merupakan bagiannya dia harus mengalami penderitaan, saudara. Saudara, kita lihat ayat yang 18. Dikatakan di situ, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini saudara, ulah sendiri. Di situ dia sadar, dikatakan, aku sudah berdosa kepada Bapa juga kepada sorga, saudara. Ini. Jadi ini, saudara, Sabtu ini kisah yang begitu menarik. Ini akibat dari ulah sendiri, saudara. Tapi ada hal yang menarik, saudara. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upah dari Bapa. Ini, saudara. Tuhan melihat, saudara. Firman Tuhan katakan mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang benar. Toh kalau salah, dia tetap memahami, saudara. Dia tetap memantau, saudara. Sampai di mana sih? Saudara, kalau minggu lalu kita katakan bahwa ada suatu filosofi katakan Tuhan itu selalu memperhatikan saya dan saudara daripada saya dan saudara memperhatikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di ayat yang berikutnya, ini anugerah Tuhan. Tuhan memberi dia roh keberanian. Tuhan memberikan dia roh kesadaran, saudara, bahwa memang dia sudah salah jalan, saudara. Dia sudah menyimpang dari tatanan sebagai keluarga, sebagai anak di dalam keluarga. Hartanya dihabisin semua, saudara. Ada satu hikmat yang Tuhan berikan kepada anak bungsu ini, saudara. Kita lihat ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini, saudara. Ini. Maka bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada Tuhan itu butuh anugerah, butuh keputusan yang jelas. Kalau memang Tuhan tidak terlibat di dalamnya, gengsinya manusia itu, saudara, melingkupi sehingga tidak mau bertobat. Dia memahami itu salah, tapi kadang-kadang orang menerobos, saudara. Tapi di sini kita belajar pelajaran yang istimewa dari anak bungsu ini. Dia sadar bahwa dia sudah meninggalkan bapaknya, meninggalkan Tuhan. Ada pengakuan di situ dan bertindak. Dikatakan aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Setelah itu dia sadar dan dia bertindak. Ini yang Tuhan sangat hargai, saudara. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat di bawahnya dikatakan lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Katanya kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin dan jari pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kita lihat keputusan untuk kembali kepada Tuhan itu. Tuhan memulihkan begitu dahsyat, saudara. 180 derajat. Tuhan memulihkan segalanya. Ketika seseorang kembali kepada Bapa di sorga, Tuhan memulihkan segalanya.
Yang pertama kita lihat dikatakan jubah. Jubah ini bicara tentang karakter. Nih. Firman Tuhan katakan siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, karakternya baru, saudara. Yang kedua, saudara, kasihnya yang tempo hari itu hilang, saudara. Dia tidak punya belas kasihan kepada Bapa. Tapi Bapa tidak pernah meninggalkan belas kasihannya kepada anaknya. Dia tinggalkan ayahnya, dia tinggalkan keluarganya, lalu dia berantau, saudara. Tapi ketika dia kembali kepada Bapaknya, Tuhan kembalikan kasih yang hilang itu, Bapak Ibu. Cincin itu bicara tentang kasih yang tidak terbatas. Kasih Bapa dicurahkan, dilimpahkan kembali. Kasih yang hilang itu, kasih mula-mula itu yang hilang dikembalikan, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan kembalikan sesuatu yang hilang dalam dirinya. Apa itu? Sepatunya. Tempat pijakannya, imannya, saudara. Kalau sebelumnya, saudara, dia berpijak atas harta, dia beriman kepada harta yang dia miliki. Dikatakan Bapak, mana bagianku? Setelah dia mendapat, dia mengandalkan kekayaannya. Ternyata firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Orang yang mengandalkan pekerjaan atau kejayaan atau apapun hartanya tidak akan puas dengan itu semua, tapi semua sia-sia. Di sini kita melihat dikatakan dia dikenakan sepatu baru. Imannya itu diperbaharui, bukan lagi beriman kepada harta yang seperti awalnya, tapi imannya itu berubah. Bukan lagi beriman kepada apa yang dia miliki, harta yang dimiliki, tapi betul seperti Rasul Paulus katakan, harta ini yang kupunya adalah harta yang begitu istimewa, harta yang mulia, yaitu pribadi Yesus. Saya dan saudara pada pagi hari ini diajar harta kita yang paling indah, harta kita yang harus kita simpan, harta kita yang perlu kita jaga, yaitu pribadi Yesus. Itu harta yang sangat mahal, saudara, dan harta itu adalah pribadi yang sumbernya kehidupan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini penderitaan yang kedua. Sekarang kita lihat poin yang ketiga. Penderitaan sebagai pengikut Kristus. Wah, ini saudara. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius, Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita lihat di situ, maaf, pasal yang kedua, ya. Di situ ada 3 contoh pahlawan yang hebat, saudara. Yang pertama itu prajurit, yang kedua olahragawan, yang ketiga petani, saudara. Ya. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini saudara. Keteladanan yang begitu istimewa dari seorang prajurit, saudara. Ini di sini kita lihat apa yang kita belajar dari prajurit ini. Yang pertama adalah setia dan rela berkorban. Di sini dikatakan tidak memusingkan dirinya, tidak memusingkan kebutuhannya, tidak memusingkan hidupnya, tidak memusingkan apapun yang ada dalam pribadinya, tapi hanya menyenangkan komandannya, saudara. Ini analoginya di sini, saudara. Melayani Tuhan itu, saudara, betul-betul rela berkorban. Artinya mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Betul Injil Matius katakan, pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Menyenangkan pribadi Yesus dulu. Maka semuanya itu bukan lagi memberi, tapi ditambahkannya, Bapak Ibu. Prajurit, pribadi apa? Pribadi ini apa yang kita belajar, saudara? Kesetiaannya dan juga pengorbanannya. Bagaimana saya dan saudara? Sudahkah kita rela berkorban hanya untuk menyenangkan pribadi Yesus dulu,
baru kita menyenangkan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Atau sebaliknya, kita lebih mengutamakan menyenang orang lain, menyenang diri sendiri dan keluarga atau siapapun di dalam dunia ini daripada Tuhan. Mari rubah pola pikir, rubah paradigma saya dan saudara. Yang kedua, saudara, seorang olahragawan, apa yang hebat, saudara, daripada olahragawan? Saudara, setianya, taatnya. Kenapa? Kan dia punya tujuan untuk memiliki mahkota, untuk memiliki piala, untuk memiliki kemenangan di dalam pertandingan. Nih, dalam Timotius pasal yang ke-6 di sana dikatakan, hai manusia Allah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Untuk itulah saya dan saudara dipanggil, dituntut setia, dituntut taat, dituntut ikut setia dengan rule daripada firman Tuhan dan kerajaan sorga, sehingga tidak hanya kita menerima hidup yang kekal, tapi kita juga menikmati mahkota di dalam kerajaan sorga. Ini butuh, saudara, ketaatan, disiplin di dalam melayani Tuhan, maka dia pasti menerima mahkota. Kalau olahraga atlet di dunia ini aja dia berjuang, disiplin, taat, saudara, apalagi saya dan saudara, bukan lagi menerima mahkota yang sementara, yang fana di dunia ini, tapi kita menerima mahkota yang kekal, mahkota kesetiaan, kebenaran. Wah, itu luar biasa, saudara, di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, saudara, seorang petani. Kita lihat petani itu luar biasa, saudara. Dia bangun pagi-pagi, orang lain belum bangun, dia sudah duluan bangun, saudara. Dia mau mencari apa yang dia cari. Dia rasa sukacita dengan hasil karyanya, dengan hasil perjuangan, dengan hasil kerjanya. Saya dan saudara juga dituntut demikian. Sudahkah kita mendahului Tuhan seperti petani? Selagi dunia lenyap dari keinginannya, saudara, menikmati, saudara, istirahat dengan tenang, tapi mereka lebih awal, bahkan malam juga mereka jaga, saudara. Begitu perhati sungguh-sungguh supaya hasil kerja mereka betul-betul mereka menikmatinya, tidak hanya menikmati oleh pribadinya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, saudara. Di sini juga analoginya buat saya dan saudara, pelayan itu dituntut mendahului Tuhan di dalam segala hal, sehingga jeripaya saya dan saudara itu tidak akan sia-sia. Tidak ada kesukaan yang paling istimewa di dalam dunia ini seorang petani ketika dia menikmati hasil kerjanya, saudara. Ingat satu hal, Bapa yang kita sembah itu juga sudah menyediakan pahala buat saya dan saudara di dalam kerajaan surga. Tidak akan sia-sia perjuangan saya dan saudara. Tuhan sudah menyediakan bukan hanya hidup kekal, tapi juga mahkota di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, Rasul Paulus berbicara menasihati kepada orang Korintus. Karena itu, saudara-saudaraku, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jeripaya saya dan saudara tidak akan sia-sia. Seperti petani ini, seperti ketiga tokoh ini. Pertama prajurit, yang kedua olahragawan, yang ketiga saudara petani. Tiga-tiganya keteladanan yang begitu istimewa buat saya dan saudara, orang-orang percaya. Kesetiaan mereka, pengorbanan mereka, ketekunan mereka, saudara, itu luar biasa. Pola hidup mereka, disiplin mereka, sehingga masing-masing mencapai apa yang ditujuinya, saudara. Ini luar biasa. Bagaimana saya dan saudara pada pagi hari ini? Sudahkah kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya? Sudahkah kita setia berhubungan dengan Tuhan lewat firman dan pujian penyembahan? Sudahkah kita rela berkorban bangun pagi-pagi untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya, saudara?
Sudahkah kita rela hanya dikatakan seperti prajurit tadi dikatakan bahwa tidak memusingkan tentang kehidupannya, tapi sebaliknya dia menunjukkan tujuan matanya, tujuan imannya, tujuan pandangannya hanya untuk menyenangkan komandannya. Siapa komandan saya dan saudara? Yesus. Dia ditampil sebagai komandan, dia ditampil sebagai raja di atas segala raja, dia ditampil sebagai panglima perang, dia ditampil sebagai guru, dia ditampil sebagai bapa yang kekal, dia juga tampil sebagai gembala yang baik. Kalau dia tampil sebagai Tuhan, sudahkah kita menjadi karyawan, saudara, anak asuh yang setia? Kalau dia tampil sebagai raja, sudahkah kita menjadi rakyat yang setia? Jikalau dia tampil sebagai gembala, sudahkah kita menjadi domba yang setia, yang dengar akan suaranya? Mari pagi hari ini saya dan saudara dinasihat oleh firman Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, saudara. 2 Petrus pasal yang ke-1, saudara, ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, saudara. Ini Tuhan tuntut saya dan saudara untuk berusaha supaya panggilan dan pilihan saya dan saudara itu makin teguh. Kenapa, saudara? Kalau kita ada dalam panggilan dan pilihan Tuhan, itu karena mujizat, saudara. Kita baca ayat yang ketiga ini. Pasal 1 ayat yang ketiga ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini. Jadi kalau kita dipanggil, dipilih Tuhan menjadi miliknya, ini karena kasihnya, ini karena mujizat, saudara. Dari pribadi yang tidak layak diangkat menjadi pribadi yang layak. Ini luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang mengalami penderitaan COVID. Terdapat lebih kekhawatiran, kegelisahan melanda dunia. Tapi ingat satu hal, kita bangga punya Tuhan yang hidup, tempat pelarian kita yang pasti. Di kakinya ada pertolongan, di kakinya ada perlindungan, di kakinya ada jawaban. Ada yang happy, yang haus untuk bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Ada yang rindu bersekutu di gereja. Ini suatu penderitaan batin, saudara. Rindu untuk mendengar firman Tuhan, untuk bercengkraman Sabtu dengan teman seiman, saudara, di gereja, untuk menikmati pujian penyembahan di gereja. Tapi ini penderitaan. Tapi Tuhan katakan bahwa pagi hari ini ingat satu hal, penderitaan yang saya alami itu tidak melampaui kemampuan saya dan saudara. Mari sekali lagi firman Tuhan mengajar kita dalam panggilan Tuhan. Ingat satu hal, jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan melupakan Tuhan di dalam segala hal, tapi sebaliknya andalkan Tuhan di dalam segala hal, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, maka Tuhan akan berkati saya dan saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur tentang firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, izinkan kami kembali menikmati suara-Mu. Tuhan, izinkan kami kembali untuk menikmati pesan-Mu, Roh Kudus. Ini kami Tuhan, kami sedang mengalami Tuhan cobaan, penderitaan yang Tuhan melanda dunia lewat COVID ini.
ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Tapi kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi sebaliknya tangan kasih-Mu, firman Tuhan katakan Engkau pahlawan perang, menara yang kuat. Sebabnya kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang hidup. Berkati seluruh Tuhan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan Yesus yang baik, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum Bapak Ibu. Berkati imam-imam juga yang sibuk Tuhan menyediakan santapan rohani buat jemaat, walaupun online ataupun Tuhan lewat live streaming. Tuhan berkati jerih payah mereka. Juga kami diajar dan diingatkan pagi hari ini Bapak dalam surga. Mungkin ada yang di PHK saat COVID ini Bapak. Ada juga yang perusahaan ditutup. Ada juga Tuhan Yesus yang baik kantornya ditutup untuk sementara. Tapi ini adalah beban, ini adalah penderitaan yang seketika aja Bapak, tidak akan lama. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah itu Engkau Tuhan Yesus Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Tuhan mengerjakan kekuatan yang istimewa buat kami dan menerobos segala kemustahilan. Itu sebabnya beri kami roh kesabaran Tuhan. Kami akan percaya dalam waktu yang singkat ini Tuhan mengerjakan perkara yang istimewa buat kami Bapa. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi, mencintai. Berkati anak-anak-Mu yang dalam kesehatan terganggu Tuhan, tolong Bapa dalam surga. Sidang jemaat Tuhan dimanapun, Tuhan yang di Indonesia, di Pulau Bali ini, bahkan yang ada di rumah sakit, Tuhan juga berkati di sana. Tuhan Engkau tidak pernah ingkar janji, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang beri pengharapan yang baru. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, segala persembahan mereka, waktu, tenaga, pikirannya, bahkan segala finansial mereka Engkau berkati. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi, mencintai. Tim yang mensupport juga acara ini Engkau berkati, tim musik, tim pujian, soundman Bapak dalam surga, WL, semua Bapak dalam surga, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan balas berlipat kali ganda persembahan-persembahan mereka Engkau berkati, persembahan kolektor Tuhan, persembahan pembangunan, bahkan juga Tuhan Bapak dalam surga, perpuluhan balas berlipat kali ganda. Engkau Allah yang hidup. Berkati Indonesia yang kami cintai, dari Bapak Presiden kami Joko Widodo, dari pusat sampai daerah, Bapak Gubernur, Wali Kota, semua Bapak Bupati, Camat, sampai yang terkecil sekalipun berkati. Berkati Indonesia, berkati Pulau Bali, jaga Bapak. COVID-19 ini biar kurvanya turun dan turun terus drastis ke bawah Bapak, sehingga kami melihat Tuhan Yesus yang baik, pembelaan dan pertolongan Tuhan yang butuh ajaib. Sekali lagi, jaga kami dengan darah-Mu, bilur-Mu membungkus kami, tudung-Mu Bapak, melingkupi kami kemanapun kami pergi, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan, terima berkat dengan iman. Biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, maupun janji iman, bisa melalui nomor rekening yang tertera di layar. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Bagi adik-adik sekolah minggu, link video Superbook dapat diakses melalui description box di bawah atau melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Demikianlah ibadah online pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube GPT Kemah Daud. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.